Ini udah kita cobain, nah tinggal si cheesecake yang katanya ini yang terbaik. terbaik ya? Terbaik. Oke. Ini udah coba belum? Belum, ini saya coba ya. Coba dulu. Saya dulu sering banget makan di cheesecake tapi di Starbucks Budi. Mas Budi. Teksturnya dulu dong, Di. Nah. Mana nih? Tuh. Wah, padat sih, padat. Jadi Mas Budi kadang itu Kan ada yang kayak apa sih? Itu cheesecake bukan sih namanya? Itu apa sih namanya yang Cheesecake juga ya? Yang kayak bisa nah, ini goyang-goyang bedanya gitu. ini cheesecake di sini rada padat, Mas. Mas Budi, Gimana? terbaik. Apa? Jadi Terbaik. masuk di mulut gimana? Sensasinya? Kejunya itu nggak over, Mas. Oh ya, biasanya kalau kita bandingin sama blodar kan masuk langsung seret nih di sini nih. Jadi teman makan apa di Pontianak itu ada namanya kue blodar. Nanti ada gambarnya di sini. Ntar kita review. Itu kue murah meriah, sangat murah menurut saya. Dan itu bisa dimakan berjamaah. Sekali makan itu, insya Allah pagi, siang, sore baru makan lagi. Tapi ini Mas Budi. Itu kue blodar. Nanti asal tahu ya kue blodar itu Mas Budi butuh dorongan. Iya. Nah, teman-teman, butuh effort yang luar biasa untuk hal itu. Nanti kita bahas. kita akan bahas juga nanti entar kalau ada lain waktu lah kita akan main-main ke warung blodar yang katanya enak Mas Budi. Oke, sip. Nah, jadi gimana nih si cheesecake-nya? Ini harganya 15.000 ding, murah. 15.000 klasik. Ini yang klasik cheesecake. Dia ada 3 varian. Ada matcha sama koko. Sama coklat lah. Coklat dia nggak coklat. Jadi teman-teman cheesecake di sini tadi saya rasain cheese-nya itu nggak over, Mas. Jadi kalau ini kayaknya tuh kalau aku pribadi dikasihin seloyang ini satu cetek ini bakal habis, Mas. Pemakan juga Anda ya. Pemakan apa sih? Kalau cheesecake itu suka karena cheesecake itu enak. Suka cheesecake kan ya. Nah, kalau makanan yang enak tuh sebenarnya yang ringan Mas Budi. Karena ini kan nyemil sambil minum kopi, minum coklat, minum teh es, wah enjoy benar-benar Mungkin enjoy. tambahin ya si cheesecake ini. Jadi ketika kebetulan kan saya nggak terlalu suka si cheese ini ya. Nah, cuman ini nggak terlalu berasa sih cheesecake-nya, nggak berasa yang kental banget di mulut ya. Jadi nggak bikin kayak mual gitu. Jadi ringan ya, soft. Jadi kayak gini, ya, emang satu ini pun habis gitu. Satu Makanya saya bilang gitu ya. biasa kan kue cake kayak gini kan pasti enak kan, nggak ya, mungkin. Bener. Nah, jadi apa gimana dari ya? Ntar dulu, kita mau ngobrol ini masak. Ini jam bukanya nih, jam operasional jam berapa sih? Katanya sendiri jam 11 baru buka. Sampai jam 10 ya? Sampai jam 10 malam. Terus hari Senin tutup? Oh, Tiap hari Senin tutup. Nah, ini buat teman makan apa yang pengen ke side door itu tiap hari Senin tutup. Jadi hari lain insya Allah buka. Insya Allah buka. Oke, jam operasional udah tadi. Terus lokasinya persisnya di mana sih Bang Dewi? ini lokasinya ini nggak jauh dari rumah saya, tepat permainan saya waktu kecil Mas Budi. Bahkan dari sepanjang jalan depan ke belakang itu kan banyak gang. Setiap gang itu saya punya teman di sini. Biasa. Oh, famous banget saya di sini Mas Budi. Akrab juga ya Anda ya? Oh, saya Anda akrab sekali ya? Oh, famous banget saya di kawasan ini. Namanya kawasan Jalan Profesor Dr. Hamka. Tapi kebanyakan orang pada nggak tahu Profesor Dr. Hamka. Ini jalan apa sih jadi orang? Jadi orang lebih tahu itu di sini Jalan Padi. Oh, karena dulu memang di sini kebun. Bukan sawah. Nah, iya betul. Sawah ya. Jadi sawah memang benar-benar sawah. Lalu banyak gang-gang gitu kan. Akhirnya dikasih nama Gang Padi. Ya, sebenarnya ada juga Gang Nilam. Kalau yang si side door ini deretan Gang Nilam. Cuman Gang Nilam itu tenggelam dengan adanya Gang Padi. Oke, jadi lokasinya di Profesor Hamka atau yang biasa orang tahu Gang Padi nomor 1A. Pas seberangan Gang Padi 2. Oke, jadi teman makan apa? Ini salah satu tempat nongkrong yang sangat saya rekomendasikan. Di sini Mas Budi, di sini sebenarnya kawasan tengah kota, cuman bukan kawasan memang berdagang Mas Budi. Iya. Jadi memang enak, iya, makanya pulangnya enak. Terus lagi ini parkirnya lumayan besar, jadi kalau bawa mobil agak aman. Bebas parking, aman. Aman. Di sini kawasan aman. Terus dia bukan tempat yang macet gitu, bukan daerah yang kayak Gajah Mada gitu-gitu ya, kayak Ayani gitu. Di sini memang tengah kota, cuman tuh memang kayak apa ya? Ini lingkungan perumahan sih. Iya, perumahan, pemukiman lah. Pemukiman. Jadi memang jalannya kecil, nggak terlalu besar, tapi memang enjoy buat nyantai-nyantai. Nggak crowded sih pasti. Sekarang itu kalau aku lihat ya, sekarang tuh udah zamannya tuh di mana gini loh, tempat makan atau resto atau coffee shop tuh udah banyak ini dalam kayak dalam gang, dalam komplek udah banyak deh konsep kayak gitu. Jadi orang sekarang udah ngerti gitu. Oh,
bukan masalah. Kalau dulu kan konsepnya kan pengen nongkrong tempat yang rame yang di pinggir jalan, udah nggak lagi, itu udah nggak lagi. Sekarang orang tuh lebih nyari yang enak, enak buat nongkrong, enak buat ngobrol. Nah sekarang di Pontianak tuh lagi booming kayak gitu, kayak coffee shop yang di dalam gang, di pinggir jalan yang jauh dari orang perdagang. Nah gitu. Sebenarnya itu sih udah berjalan lama itu, ya maksudnya berjalan lama di Pulau Jawa kan, di Pulau Jawa rata-rata mungkin karena nggak kayak pengusaha kecil itu nggak memungkinkan mereka buat buka usaha atau kedai itu yang di tempat rame, modalnya gede kan pasti. Nah lalu lu pas di Pontianak juga banyak juga kan beberapa orang atau beberapa kelompok itu memang pengen tempat yang enjoy dan sepi gitu loh, tempat bukan yang lalu lalang jalan mas. Nah iya akhirnya polanya kebentuk gitu loh, jadi tempat nongkrong itu nggak harus di tempat rame gitu loh, malah sekarang tuh ya udah yang kayak di garasi rumah dibikin tempat nongkrong, dibikin coffee shop, nah gitu jadi udah polanya udah berubah gitu. Bahkan di sini teman-teman yang memang pengen ribut gitu, pengen ribut nih mas Budi, pengen berisik. Di sini ada itu di samping garasi, dia serius pokoknya. Oh di sini ada, ada space. Jadi ada space gitu di samping garasi, jadi itu kayak terpisah di samping garasi. Karena tempatnya memang enjoy, masih bersih, keren, asik di samping sana. Jadi teman-teman yang pengen nggak pengen ganggu orang, kan kita kan gini mas Budi, kita itu biasa nongkrong kadang kurang sadar diri juga, maksudnya nongkrong di tempat yang kayak gini tapi ribut gitu. Berisik. Ganggu orang, kita aja kalau digituin nggak enak kan. Nah makanya sini juga ada, kayaknya di samping itu bisa. Nah, tapi gini Bro Dery, jadi kan udah sering kesini nih, jadi beberapa kali sini pun memang kayaknya pengunjung sini tuh memang udah pada paham, tau gak? Mereka udah, mereka ngobrol gitu, tapi nggak berisik, kok yang enak. Coklatnya enak mas Budi. Nggak, terus di sini di Sidor ini kayaknya jadi spot foto buat anak-anak muda Pontianak. Instagramable gitulah ya. Instagramable. Jadi kalau saya perhatikan sering kan buka-buka scroll Instagram tuh sering muncul nih si Sidor ini buat foto. Nah, buat teman-teman ya anak-anak muda lah ya yang senang foto ya, di sini juga spot fotonya bagus. Iya, bagus sih. Silakan, di luarnya juga bagus, asik. Bagus banget. Jadi kayak vintage ya. Iya. Kayaknya kalau siap sore-sore juga kayaknya bagus di luar, maksudnya asik. Ada teman-teman kan juga, cuman kayak kan saya berdua ini kan pinginnya memang kan kita lagi nyantai nih di kafe. Jadi ngapain harus panas-panas, jadi masuk aja ke dalamnya dinginin badan gitu kan, karena memang Pontianak akhir-akhir ini memang siangnya Masya Allah panas banget sore gitu. Hujan. Sore sampai malam hujan gitu. Jadi sore sampai malam teman-teman ya mesti cobain bakso-bakso di Pontianak gitu. Oke. Ya Mas Budi. Iya. Mas Budi ya serius nih. Rata-rata pedagang bakso Pontianak itu orang Jawa Mas Budi. Iyalah. Masuk ke Pontianak. Padahal kalau kita ngomong sejarah bakso itu dari Cina loh. Oh iya Mas Budi. Yoi dong. Meatball bahasa Inggrisnya. Bakso itu berasal dari Cina kalau nggak salah baca. Dia itu dulu itu daging itu yang binatang yang itu nanti dari binatang itu. Ini owing. Nah itu dulu karena masuk ke Indonesia kan kita mayoritas Muslim tuh, ya udah dulu bala dagingnya ke daging sapi. Gitu. Tapi memang lebih familiar penjualnya rata-rata orang Jawa Mas Budi di sini. Yes. Nah, memang rata-rata sih nggak tahu ya. Kita nggak tahu sejarahnya kenapa yang orang Jawa, kenapa nggak orang mana pulau lain gitu kayak gini. Sama kayak nasi Padang gitu kan, pasti kebanyakan orang Padang gitu. Dan anehnya lagi Mas Budi, yang biasa makan bakso rata-rata kan ini orang Jawa Pontianak nih. Tapi pas ke Jawa Mas Budi, yang jual tetap orang Jawa kan? Iya. Rasanya lebih enak di Pontianak. Gini, ngomong bakso Jawa sama bakso, ini banyak kita obrolan ini. Sidor bukan ngebahas Sidor tapi ngebahas bakso ya. Jadi dari sini bebas Mas Budi. Memang ruang ngobrol. Makanya ya Sidor tuh digunakan untuk seperti itu. Kita nggak ngobrolin menu di satu lingkaran, tapi kita di banyak lingkaran yang luas gitu. Jadi kalau bakso Jawa, ngomongin bakso ya, yang kebetulan saya terjun di dunia bakso sih, tahu. Memang beliau, nih saya perjelas, beliau memang salah satu pelaku usaha di bakso. Ya udah jujur aja Mas Budi ya. Enggak. Jadi sebenarnya bedanya ya itu, mungkin karena ini kali ya apa? Jadi kan ada gini loh, ketika di Jawa sama di Pontianak kan lidah Jawa itu lebih cenderung manis ya, secara saya lebih cenderung manis. Nah kalau kayak di Kalimantan, Pontianak tuh orang kan lebih cenderung ke ala pedas. Biasanya memang kayak gitu tuh akhirnya kayak dengan sendirinya gitu loh, bakso berubah gitu loh, akan berubah gitu antara bakso Pontianak dengan bakso Jawa sesuai dengan kebutuhan Jawa. Kalau Jawa itu mie-nya aja beda, dan tidak ada mie tiaw. Dia bukan mie tiaw, iya beda. Dia maksudnya mie kuning sama bihun ya. Bahkan istri saya kan orang luar, maksudnya orang Sunda. Jadi waktu di sini juga maksudnya setiap tempat bakso itu nggak semua tempat bakso di Pontianak juga ada ini Mas Budi, bihun. Itu masih selera aja sih. Iya sih, kalau di sini kan memang Pontianak itu ya unik Mas Budi, khas ya maksudnya.
kulinernya? Banyak ya, beragam. Banyak beragam. Kalau saya ini kota nih nggak penuh, nggak terlalu ramai. Kalau tapi kulinernya banyak gitu karena kita sukunya banyak sih. Hampir seluruh ya. Makanya karena Ya. suku banyak, kebentuklah makanan yang banyak. Ini obrolan santai sih. Udah kita masih balik lagi ke rubrik ke Seaside Door sendiri gitu kan. Ini kalau nggak salah dari tahun 2015 ya. Cuman persisnya pindahnya kita nggak nanya tadi ya. Cuman Kita nggak terlalu nanya. dan memang saya pun baru yang di sini aja, yang di Beringin tuh belum pernah kesana gitu loh. Ngeliat waktu lewat pulang kerja gitu kan, ada lewat sini ya udah mampir ke sini. Jadi mulai itu kan 2015. Memang kayaknya sepertinya spesialis awalnya itu Beringin, di Jalan Beringin Iya, ya. ya, coffee itu memang coffee shop. sama si cake-nya tadi. Iya, cake-nya. Karena tadi saya bilang karena istrinya itu memang senangnya jual buat kue gitu. Kue. Nah, mungkin pindah ke sini karena kebutuhan ya. Akhirnya si rame terus orang tuh pada nanya kan, "Oh, mungkin kenapa nggak ada makanannya?" gitu loh. Ya udah akhirnya kayak ada makanan-makanan gitu, menu gitu. Banyak sih, ini ada nasi liwet, nasi goreng. Banyak di sini menunya teman-teman, bukan hanya datang sini buat ngopi. Teman-teman juga bisa makan sambil ngemil. Dan varian minumnya juga banyak. Nggak hanya kopi, ada coklat, ada green tea ya. Dan menurut saya sih ini minumannya premium sih. Iya. Lebih ke level premium tapi harganya nggak premium. Iya. Harganya masih Standar lah, masih standar. di bawah 30. Iya, masih di bawah 30. Maksudnya intinya masih di bawah market yang besar. Kayak di mall gitu maksudnya. Iya. Kan tapi tetap enak, suasana yang pengen ngobrol santai. Atau kalau saya pribadi Mas Budi, saya suka yang tempat kayak gini kalau nyantainya sendiri aja karena Itu kalau lagi ada masalah. enggak, memang kan ada timing orang buat me time. Benar-benar ada kadang orang yang lebih seneng nongkrong sendiri. Nah. Atau mau ngapain tapi sendiri. Jadi mungkin memang decidernya bebas. Ini bebas. Sebenarnya kalau di Pontianak ini ya, nggak tahu ya. Kita freedom people, man. Saya merasa apa ya? Jadi kadang-kadang kalau kesini pasti ketemu sama orang-orang yang sama, orang-orang yang Itu aja. itu aja, muternya kayak circle-nya kecil gitu. Nah di Pontianak sebenarnya nggak rame, orangnya nggak terlalu banyak. Itu ada Bang Sam. Iya, orang di sini gitu. Jadi, Dia salah satu humas di negeri ini. Iya. Kayaknya udah itu dulu kali ya. Udah itu dulu Bahasa- obrolan santai kita di Seedor. siang ini. Jadi tujuannya sebenarnya kita mau merekomendasikan gitu. Ini salah satu tempat nongkrong buat keluarga, Yang enjoy. teman, pasangan, ataupun rekan kerja. Mau itu ngomongin masalah kerjaan atau sekedar me time hari Sabtu Minggu, weekend gitu kan. Nah, di sini tempat yang sangat pas. Mau bawa anak kecil pun yuk monggo, aman di sini. Di dalam nggak ada asap, aman, ya kan? Itu yang penting. Paling penting itu teman. Itu, makanya saya senang di sini saya karena kebetulan saya tidak merokok. Nah, paling penting itu teman. Rokok tuh nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Nggak asik, nggak keren. Di sini ya enaknya, aslinya nggak terlalu dingin. Biasa kan ada suhu. Iya. Memang suhu Settingannya pas ya? suhu Sama kayak ruangan. cheesecake? Wah, asik. Ringan-ringan gitu. Oke, udah gitu aja mungkin bukan review ya, lebih ke kayak ngerekomendasiin ngobrol santai. Kita datang Nah, ke ini sini sebenarnya kan. ngasih influence buat teman-teman datang ke sini. Nah, kayak gini loh ngobrolnya, tuh enak. Ini kursinya macam-macam nih, ada yang model kayak gini, stand Panjang. tinggi, ada yang kayak cuman Memang berdua aja. berdua, berempat. Terus satu lagi tuh jangan lupa di sini tuh emang nggak ada wifi, jadi memang itu biar teman-teman tuh bisa kayak ini loh. Kopi adalah sarana sosial bagi insan. Jadi benar-benar kalian bisa ngobrol sama pasangan kalian, teman kalian. Ya, itulah gitu. Teman-teman senja tau lah, teman-teman senja Bud. Ya. Nah, kalau teman senja di luar. Oh, teman-teman senja di luar. Iya. Nanti kalau teman makan apa datang ke sini, silakan nikmatin. Semua hidangan di sini harganya murah, tempatnya enak, terus lokasinya juga gampang dicari, parkirnya enak, yang jualnya ramah. Kalau mau ngopi si kokonya jago banget bikin kopi, cheesecake-nya enak. Nah, di sini tempat yang Komplit lah, paket komplit di Side Doors. Oke, mungkin gitu aja ya deh. Iya. Oke, gitu aja. Kita tutup dulu. Tutup ya. Jangan lupa. Sebelum mengakhiri tontonan ini, nah jangan lupa apa deh? Like, Ha-ha. komen perlu tuh. Komen karena perlu. Bagi yang pingin rekomendasiin, Yoi. Terus share, Share. bagiin ke teman-teman. Terus? Biar informasi itu sampai ke semuanya Iya, ya, bukan hanya benar. ke teman-teman makan apa aja, maksudnya sampai juga ke keluarga atau kerabat. Ya share, abis itu udah subscribe tadi udah ya. ya, sama follow ding. Oh ya, jangan lupa follow Instagram Instagram kita Makan Makan Apa. Jadi teman-teman juga di situ media promosi gratis teman-teman juga bisa. Baru mau ngomong deh. Nah, ini kita sekalian ngasih tahu nih buat teman makan apa di seluruh penjuru dunia. Asik. Makan apa tidak pernah memungut biaya spesial untuk promosi. Jadi kalau Nah. teman makan apa mau promosi Di cukup Instagram. DM aja ke Instagram ya. Iya, Makan Apa. Nanti akan direspon sama admin. Insya Allah semua gratis, kita Semua nggak gratis. butuh biaya. Ya, kalau misal
Mau kirim makan nih. Min, kita ada makanan tapi nggak ada produk. Tenang. Makan apa menyediakan fotografernya, jadi free. Nah, cukup diantar aja makanannya nanti. bukan berlebihan men, bukan berlebihan. Enggak. Teman-teman masuk ke Instagram makan apa itu fotonya berbeda men. Yoi. Seperti foto-foto produk dan itu teman-teman antar makan gratis men, gratis Yes. dipoto dengan foto Yes. yang ini foto produk profesional men. Yes. Fotografer produk profesional, bisa dikatakan profesional ya, jam terbang tinggi dan ini gratis men, gratis. Yeah. Hanya di makan apa. Nah, satu lagi. Kalau ada teman makan apa yang pengen tempat usahanya di review atau di apa, tinggal lu DM aja. Kita akan datang. Gratis. Gratis, nggak dipungut biaya sepeser pun. Kita yang bayar. Kita yang bayar. Iya, kita makan kita bayar. Namun juga support beda, kan? beda. Bukan sultan men. Bukan sultan, enggak sultan biasa aja sih. Biasa bukan sultan. Ya, Sultan sama orang support kaya. Malu sama sultan nanti. Nah, intinya gitu. Promosi apapun dimakan apa, berbentuk makanan, minuman atau cemilan itu gratis, tidak dipungut biaya, oke? Gitu aja ya, udah, gitu aja kita tutup obrolan siang di Side Doors. Mas tau kan tadi apa? Jargon barunya? Apa tuh? Makan apa? Tebar senyuman, rangkulah teman. Oke, monggo. Yang Tebar senyuman, rangkulah teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sudah. Makan apa ya? Hah? Makan apa hari ini?